Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu kesehatan pada masa dewasa tengah. Perkenalkan, saya Nasya Maulidia Fatihatur Rahma dengan NIM akhir 166 dari kelas Psikologi 2D. Baik, yang pertama, isu kesehatan pada masa dewasa madya. Pada masa dewasa tengah, isu-isu kesehatan psikologi perkembangan yang sering muncul meliputi krisis paruh baya, depresi, dan penurunan daya ingat. Selain itu, perubahan sosial seperti penyesuaian diri terhadap peran baru atau kehilangan juga dapat menimbulkan tantangan psikologis. Berikut adalah beberapa isu kesehatan psikologi perkembangan dengan perkembangan yang penting pada masa dewasa tengah. Yang pertama ada krisis paruh baya. Masa dewasa tengah sekitar usia 40 hingga 65 tahun seringkali dianggap sebagai periode transisi yang dapat memicu krisis paruh baya. Krisis paruh baya dapat ditandai dengan perasaan tidak puas dengan kehidupan yang telah dijalani, keraguan akan masa depan, dan perubahan dalam cara seseorang melihat diri sendiri. Perubahan dalam cara seseorang melihat diri sendiri dapat mencakup perasaan tidak lagi muda, kekhawatiran tentang penuaan, dan mempertanyakan nilai-nilai yang pernah dipegang teguh. Kemudian, gejala krisis paruh baya yang umum meliputi kesulitan berkonsentrasi, insomnia, dan mudah tersinggung. Kemudian ada depresi. Depresi adalah masalah kesehatan mental yang dapat terjadi pada setiap usia, termasuk pada masa dewasa tengah. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko depresi pada masa dewasa tengah meliputi perubahan fisik, hormon, dan tekanan pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada penurunan daya ingat. Selama masa dewasa tengah, orang mungkin mengalami penurunan daya ingat, terutama memori jangka panjang. Penurunan daya ingat dapat disebabkan oleh perubahan faktor, termasuk perubahan fisik dan kognitif yang terkait dengan penuaan stres, dan gaya hidup. Kemudian ada penyesuaian diri pada fase sarang kosong. Fase sarang kosong terjadi ketika anak-anak telah meninggalkan rumah dan orang tua harus beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan mereka. Faktor yang dapat menghambat penyesuaian diri pada fase ini meliputi perubahan emosi, perubahan fisik, dan perasaan kehilangan. Kemudian ada beberapa perubahan fisik pada dewasa madya. Saya ambil dalam bentuk ringkasnya, yaitu penurunan kekuatan dan stamina, yaitu kekuatan otot dan stamina menurun serta proses metabolismenya melambat. Kemudian ada penurunan fungsi sendi. Fungsi sendi menurun menyebabkan sendi kaku dan lebih sulit digerakkan. Kemudian penurunan tulang. Tulang juga mengalami penurunan yang dapat menyebabkan osteoporosis. Kemudian ada perubahan fisik lainnya seperti kulit mengendur, penglihatan menurun, perubahan bentuk tubuh, dan rambut memutih juga umum terjadi. Kemudian yang terakhir ada peningkatan risiko penyakit kronis, risiko terkena hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung meningkat. Kemudian di sini ada studi kasus yang saya ambil dari sebuah artikel, yaitu proses penyesuaian diri pada perempuan usia dewasa madya yang berada pada fase sarang kosong. Jadi seperti yang tadi kita ketahui, fase sarang kosong itu di mana seseorang pada usia dewasa madya itu mengalami perubahan dalam kehidupan mereka, seperti anak sudah mulai kuliah, lantas mereka merasa kekosongan dalam dirinya yang biasanya sehari-hari ada anak di rumah. Itu menjadi salah satu yang diteliti dalam studi kasus ini, terutama pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Karena dimana kalau ibu rumah tangga itu akan lebih sering memiliki waktu bersama anaknya. Jadi ketika anaknya sudah besar dan mulai meninggalkan rumah, ibu pada masa dewasa madya ini merasa ada yang hilang dalam hidupnya itu karena anaknya sudah tumbuh dewasa. Kemudian studi kasus ini diambil dari para ibu di usia madya atau pada perempuan pada usia madya di daerah Denpasar, Bali. Analisis dari kasus tersebut yaitu dalam fase sarang kosong, orang tua biasanya mengalami sindrom sarang kosong. Sindrom ini merujuk pada perasaan sedih atau kehilangan yang dialami oleh orang tua. Kondisi ini lebih memungkinkan terjadi pada ibu, sebab hampir sebagian besar waktu ibu dihabiskan untuk pengasuhan anak. Penyesuaian diri yang baik dalam menghadapi fase sarang kosong akan membantu individu mengatasi perasaan-perasaan negatif yang muncul, sehingga individu akan mampu menghadapi fase sarang kosong dengan lebih positif dan mampu melanjutkan ke tahap perkembangan berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat proses penyesuaian diri pada perempuan usia dewasa madya yang berada pada fase sarang kosong. Kemudian menghadapi sindrom sarang kosong pada ibu bisa dilakukan dengan membangun hubungan baru, mengeksplorasi minat baru, dan mencari dukungan dari orang-orang di sekitar. Seperti suami atau saudara, bahwa yakinlah anak meninggalkan rumah untuk pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Kemudian ada fokus pada diri sendiri, menjaga kesehatan mental dan fisik, serta menikmati waktu yang lebih fleksibel juga membantu untuk meredakan rasa kehilangan dan rasa kekosongan tersebut. Selain itu, tetap berhubungan baik dengan anak-anak dan keluarga juga bisa mengurangi perasaan kehilangan. Kemudian ada United of Science-nya, yaitu dari Quran Surat Al-A'raf 31. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi semakin kita kuat dan melihat dari banyak sisi positif, maka Allah akan mencintai hambanya dan akan memberikan kebaikan. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.